Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafizil Haq dengan NIM 205524056. Saya dari kelas TBGB. Pada video kali ini saya akan narasi dan menyampaikan hasil dari media pembelajaran berbasis augmented reality. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan Bapak Johar Ali MPT atas pengalaman dan pengenalan media pembelajaran berbasis teknologi yang memang saat ini sering dipakai dan sangat bermanfaat untuk menyampaikan materi pembelajaran secara efektif. Teknologi dapat mampu berkecimpung untuk pengembangan media pembelajaran. Salah satunya adalah augmented reality, virtual reality, AI, artificial intelligence, dan LMS yang lain. Dalam video kali ini, saya menggunakan metode augmented reality sebagai bahan ajar bahasa Inggris dengan materi degrees of comparison atau perbandingan kalimat. Alasan saya untuk memilih media pembelajaran degrees of comparison karena pembelajaran degrees of comparison ini menurut saya pada siswa kelas 7 sering menghadapi kendala karena materi tersebut sering hanya disampaikan melalui teks atau penjelasan lisan. Akibatnya siswa kurang aktif dan mudah kehilangan fokus selama pembelajaran berlangsung. Jadi saya menggunakan metode augmented reality yang mana itu berguna karena akan memunculkan ilustrasi yang mana siswa tersebut bisa langsung mengamati dan merasakan karakteristik dari sebuah objek dengan objek lainnya beserta teks yang mana itu memadukan unsur multimodal untuk membuat pembelajaran terasa lebih mudah dipahami. Selain itu, karakteristik siswa SMP cenderung menyukai video visual dan teknologi menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan media pembelajaran. Dan juga pada usia rentang 11-12 tahun ke atas, siswa sudah banyak menggunakan nalar berpikirnya, sudah memulai untuk menggunakan nalar berpikirnya dan mengambil keputusan yang lebih matang tentang mengambil sesuatu maupun berpendapat. Sebagian besar siswa telah terbiasa menggunakan smartphone sehingga pemanfaatan teknologi digital dinilai dapat meningkatkan minat belajar. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, dikembangkanlah media pembelajaran berbasis augmented reality yang diharapkan mampu membantu siswa memahami materi secara lebih jelas, secara lebih paham. Selesai pada tahap analisis, kita merencanakan media untuk pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran augmented reality dirancang agar siswa mampu mengenali dan menggunakan positif, komparatif, dan superlatif degrees dalam kalimat sederhana dengan tepat. Selain itu, pembelajaran juga diarahkan untuk melatih keterampilan membaca, berbicara, dan mendengarkan secara terpadu. Media pembelajaran dirancang dengan mengintegrasikan beberapa platform melalui presentasi Canva digunakan untuk menyampaikan materi secara sistematis. Augmented reality melalui Assembler Edu digunakan untuk menampilkan visualisasi objek yang interaktif, dan quizzes digunakan sebagai alat evaluasi cepat selama pembelajaran. Alur pembelajaran disusun secara bertahap
dimulai dari pengenalan konsep, eksplorasi materi melalui AR, latihan keterampilan berbahasa, hingga evaluasi pembelajaran secara langsung. Tahap berikutnya, kita masuk ke proses pembuatan media pembelajaran. Materi Degrees of Comparison disusun ke dalam slide Canva yang mencakup pengertian, penggunaan adjektif, dan adverb, rumus serta contoh yang siswa dapat kalimat yang sederhana serta familiar. Kalimat yang sederhana dan familiar. Penyusunan materi dilakukan secara bertahap agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, media augmented reality dikembangkan menggunakan aplikasi Assembler Edu dengan dibuat dengan menggunakan perangkat laptop HP seri 14S. Aset visual berupa karakter hewan, manusia, dan alam digunakan untuk membantu siswa memvisualisasikan konsep perbandingan. Setiap objek dilengkapi dengan teks bahasa Inggris sesuai dengan materi Degrees of Comparison yang ditampilkan. Proses ini memakan waktu yang mungkin cukup lama daripada proses yang lain, karena kan sebelum membuat media augmented reality, kita harus mengumpulkan beberapa aset yang mana di dalam Assembler itu aset tersebut terbatas, karena aset yang gratis itu terbatas, sementara aset yang lain itu berbayar. Akan tetapi saya menggunakan aset yang gratis tetapi bisa untuk digunakan media pembelajaran. Setelah media dan selama proses pembuatan augmented reality, saya juga menemui kendala dan problem sedikit tentang penggunaan RAM untuk web Assembler itu sendiri. Itu sebesar 2,4 GB RAM, yang mana penggunaan memori yang terlalu besar tersebut seringkali membuat laptop mengalami galat atau malfunction selama membuat augmented reality, yang mana harus di-refresh terlebih dahulu atau membutuhkan kesabaran yang ekstra selama membuat media. Nah, setelah aset terkumpul di Assembler itu, selanjutnya kita akan meletakkan aset-aset tersebut menyesuaikan materi pembelajaran Degrees of Comparison, dimulai dari positive degrees, comparative degrees, dan superlative degrees. Setelah aset-aset tersebut sudah dimasukkan dan augmented reality sudah sepenuhnya selesai, kita akan melakukan uji tes terlebih dahulu dengan mempublish hasil dari pengembangan augmented reality tersebut, yang mana itu digunakan untuk membagikan, yang mana itu akan digunakan untuk membagikan dengan menggunakan scan barcode atau metode share link dan metode lainnya. Nah, setelah selesai pengujian augmented reality tersebut tidak mengalami malfunction atau kendala yang lain, sehingga cocok untuk digunakan selama proses belajar mengajar. Setelah itu, scan barcode tersebut akan saya masukkan ke dalam slide Canva yang digunakan selama presentasi. Tahap selanjutnya, media pembelajaran yang telah dikembangkan kemudian diterapkan dalam
proses pembelajaran di kelas, guru menyampaikan materi menggunakan slide Canva yang ditampilkan melalui proyektor. Saya menggunakan proyektor Epson seri EB-01. Selanjutnya, selama proses belajar mengajar, saya menggunakan 3 perangkat HP. Yang pertama Infinix Note 40 sebagai media perekam, seperti yang sedang saya pakai kali ini untuk merekam video saya kali ini. Kemudian saya menggunakan perangkat Oppo A57 serta perangkat Samsung A07. Masing-masing siswa dibekali 1 HP untuk pegangan. Nah, kemudian saya akan mengarahkan siswa tersebut untuk men-scan barcode yang sudah tertera di slide Canva. Yang pertama, barcode augmented reality menggunakan smartphone yang sudah saya sediakan tadi. Setelah di-scan, mereka akan diarahkan ke laman web assembler itu. Nah, kemudian saya akan mengarahkan siswa tersebut untuk memilih dan mengatur kamera di ruangan yang lebih kosong untuk meletakkan augmented reality tersebut supaya lebih jelas. Dan saya mengajak siswa untuk membaca teks di dalam augmented reality tersebut. Dalam teks augmented reality tersebut terdapat contoh kalimat simpel, kalimat fill in the blank. Dalam kalimat fill in the blank ini, saya akan meminta siswa buat menjawabnya secara lisan. Misal saya kasih contoh, the giraffe is the titik-titik animal on land. Nah, mereka akan menjawab, the giraffe is the tallest animal on land. Nah, ini melatih reading plus speaking mereka. Nah, setelah pembelajaran augmented reality ini selesai, kemudian untuk bahan evaluasi, saya mengarahkan siswa untuk men-scan kembali barcode yang ada di Canva, yang kemudian mereka diarahkan ke quizzes. Quizzes ini saya pakai buat mengevaluasi cepat pemahaman mereka, mengevaluasi cepat sejauh mana pemahaman mereka terkait degrees of comparison. Nah, selama media pembelajaran saya menggunakan metode reply after me, yang mana itu akan melatih listening mereka dan speaking mereka secara bersamaan. Saya tidak menggunakan audio ataupun listening media seperti yang lain. Quizzes itu dilaksanakan secara 2 kali. Sebelumnya saya menyeting live quiz untuk 2 kali percobaan, yang mana percobaan pertama itu digunakan untuk sebagai percobaan awal, yang mana hasil dari percobaan awal itu tidak digunakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran siswa, melainkan hanya sebagai latihan. Sementara untuk percobaan kedua itu yang akan menjadi hasil evaluasi dan dari pembelajaran dan pemahaman siswa. Pada hasil evaluasi percobaan yang pertama, pada hasil dari percobaan pertama, banyak kesalahan yang mereka menemui kesalahan yang teramat banyak, terlepas dari
waktunya yang singkat karena satu soal berdurasi 45 detik. Jadi saya coba untuk berpikir lebih cepat dari biasanya. Nah, untuk hasil evaluasi itu saya gunakan pembelajaran yang percobaan yang kedua. Nah, di percobaan kedua setelah saya bimbing sebelumnya menunjukkan hasil yang lebih baik daripada percobaan yang pertama, karena bisa dibuktikan bahwa mereka akan lebih memahami materi jika materi tersebut dibahas berulang-ulang. Meskipun demikian, hasil kuisis ini hanya menggunakan 10 soal yang mana itu sedikit mengevaluasi. Nah, hasil dan evaluasi berdasarkan pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran berbasis augmented reality menunjukkan hasil yang positif. Siswa cenderung antusias dan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Media ini juga membantu siswa memahami dan berimajinasi tentang konsep degrees of comparison dengan lebih mudah karena disajikan dengan visual, verbal, dan gestur. Dengan memadukan elemen-elemen tersebut, siswa cenderung lebih partisipatif. Meskipun demikian, media ini masih memiliki beberapa keterbatasan seperti ketergantungan pada koneksi internet yang stabil dan penggunaan sumber daya perangkat yang cukup besar dan banyak. Oleh karena itu, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk melakukan saya jadikan untuk dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan media pembelajaran pada tahap selanjutnya agar dapat digunakan secara lebih baik dan lebih optimal. Demikian penjelasan mengenai proses pengembangan dan penerapan media pembelajaran bahasa Inggris berbasis augmented reality pada materi Degrees of Comparison. Diharapkan media pembelajaran ini dapat menjadi alternatif pembelajaran yang inovatif dan efektif bagi siswa SMP. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video ini. Saya Muhammad Rafisul Haq mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi